Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It, kisah inspiratif Umar bin Khattab, perspektif Umar saat Rasulullah wafat dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama. Nah, pastinya Sobat Muslim saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ustadz Bani Hashim, yang insya Allah akan menuntun kita semua untuk lebih mengenal lagi sahabat-sahabat Rasulullah, khususnya Umar bin Khattab. Nah, baik, langsung Sobat Muslim kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah Ustadz. Kita putih-putih nih Ustadz. Iya nih, Masya Allah. Masya Mudah-mudahan Allah. hatinya juga sesuai Amin. putih. bersih. Cuman peci saya merah. Jadi Merah merah putih. putih. Merah putih. Ustadz, Ya. di episode sebelumnya nih Ustadz nih ya. Mm-mm. Ustadz tuh udah sampai pembahasan masalah tawanan perang nih Ustadz nih. Dari perang Badar ini kan dapat 70 orang, 60 sampai 70 orang kalau Ustadz Ya. cerita kemarin gitu. Nah, ini Rasul nih bingung nih kan Ustadz ya, berdiskusi dengan para sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar gitu untuk pendapatnya apa nih yang harus kita lakukan dengan tawanan perang ini. Nah, ada usul-usul dari Abu Bakar dan juga usul dari Umar bin Khattab nih Ustadz nih. Boleh dilanjutkan Ustadz ceritanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Share It dimanapun berada. Di pertemuan sebelumnya kita berkisah tentang bagaimana para sahabat diajak urun rembuk atau berunding oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana mestinya memperlakukan tawanan perang. Karena ini adalah perang pertama dan memang pertama kali berperang sebagai sebuah state, sebagai sebuah kekuasaan yang memiliki wilayah. Umat Islam itulah baru pertama kali memiliki tawanan, sehingga Rasul meminta pendapat para sahabat apa yang layak dan mesti dilakukan kepada para tawan ini. Apalagi jumlahnya besar kan, 60-an. Ketika Rasul SAW minta pendapat, berbeda para sahabat mengusulkan. Sebagian berpendapat dimaafkan saja, dibebaskan. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya kita maafkan. Arti maafkan itu maksudnya tidak dihukum mati gitu. Tapi dengan tebusan. Mereka keluarga yang ada di Mekah itu silakan membayar sejumlah uang untuk menebus mereka lalu dibebaskan. Yang tidak punya uang, maka mereka menebus dirinya sendiri dengan ilmu, yaitu mengajarkan anak-anak belajar membaca dan menulis. Sementara Umar bin Khattab berpendapat berbeda. Kata Umar, enggak, ya Rasul, ini enggak bisa kita lakukan dengan seperti itu. Kenapa? Karena mereka datang dari Mekah itu mau bunuh kita. Kebetulan aja mereka ketangkep. Gitu. Kalau nggak ketangkap, mereka bunuh kita gitu. Jadi niatnya itu mau bunuh kita. Masa kita maafin? Udah kita bunuh aja, selesai urusan. Kalau perlu ya Rasul, cari dari 70 tawanan ini mana yang nasabnya secara silsilah kekeluargaan lebih dekat ke saya. Mungkin ada keponakan, mungkin ada sepupu. Pokoknya lebih dekat dah, biar saya langsung penggal dia. Supaya orang tahu, nggak ada lagi welas asih rasa kasihan. Kalau sudah beda agama, beda keyakinan, selesaikan. Gitu maksudnya. Memang mungkin ya, ini mungkin analisis sederhana saya aja. Mungkin latar belakang usulan seperti itu memang latar belakang karakter dan backgroundnya masing-masing. Kalau Abu Bakar ini kan mohon maaf pebisnis, pedagang. Lebih berpikirnya ke untung rugi. Ini tawanan ada nggak benefit yang bisa kita ambil? Gitu, manfaat gitu kan. Karena pebisnis otaknya. Sementara Umar bin Khattab ya bukan pebisnis, beliau penggembala dan dalam tanda kutip memang orang yang biasa perang gulat. Pokoknya ya antara menang atau kalah selesai gitu. Nggak ada keuntungan materi segala macam. Itu yang mungkin ya itu yang melatar belakangi ide mereka itu. Maka kemudian secara pribadi kayaknya saya juga ikut pendapatnya Abu Bakar dibandingkan Umar. Nah, itu pula yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul kemudian memilih pendapat Abu Bakar. Oke, setelah saya timbang-timbang, mohon maaf Umar nampaknya kurang elok kalau langsung kita tebas bantai 60 orang atau 70 orang ini. Ya, apalagi di kota Madinah ini. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar. Ya sudah, Umar bin Khattab kita sampaikan adalah pribadi yang sangat tawadu sebenarnya. Beliau seringkali memberikan usulan, tapi selalu di belakang. Ya, karena merasa mungkin saya ini bukan siapa-siapa, jadi usulannya nggak apa-apa, nggak diterima gitu. Tapi nggak sakit hati ya? Nah itu dia. Jadi Umar itu ketika usul, meskipun usulnya lebih brilian, lebih bagus, ketika nggak dipakai, ya udah nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Ya. Nah, kita perlu belajar itu. Jadi karena kita lagi rapat kan biasanya kita merasa nih ide gue nih paling mantep nih gitu. Jadi kalau nggak dipakai kita udah langsung kecewa di situ. Gitu, akhirnya besok-besok diajak rapat nggak nongol lagi. Iya, nggak malas ide gue nggak dipakai gitu. Nah Umar nggak begitu. Iya.
Maka dipilihlah pendapatnya Abu Bakar karena memang secara ya sahabat juga milihnya lebih ke Abu Bakar gitu. Karena kan lebih apa ya, lebih bijak, terus lebih maslahat, ada keuntungannya gitu. Besoknya subuh-subuh begitu Umar datang ke masjid, beliau melihat Abu Bakar dan Rasulullah sedang menangis. Ditanya, "Mayubkikuma, kenapa kalian berdua menangis?" Lalu kata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, pendapat sampean yang benar." Maksudnya apa ya Rasul? Tentang tawanan perang. Maksudnya mestinya kita tebas, kita bunuh saja mereka, penggal selesai urusan. Kenapa begitu ya Rasul? Tadi malam saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang surat Al-Anfal ayat 67 dan 68. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadhtum adzabun azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi di awal-awal masa ini nggak layak, nggak pantas itu punya tawanan perang yang kemudian diambil tebusan darinya. Turiduna arada dunya, kalian mengharapkan dunia, materi kan, uang, tebusan segala macam, itu kan lebih ke duniawi. Allah menghendaki akhirat supaya kalian tuh dipandang memiliki izah, memiliki kekuatan. Jadi musuh itu gentar gitu, harusnya penggal selesai biar mereka tahu macam-macam dengan umat Islam, nyawa taruhannya gitu. Mestinya begitu. Tapi kalian lebih mengharapkan, menginginkan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum adzabun azim." Kalau bukan karena ini merupakan bagian dari ya takdir Allah ya, terjadi, pasti dengan tebusan yang kalian ambil itu kalian bisa mendapatkan siksa yang pedih. Masuk neraka. Lalu apa kata Rasulullah? Umar, seandainya gara-gara keputusan tawanan itu Allah turunkan azab nih ke satu penduduk Madinah ini, semua kena kecuali ente yang selamat. Nabi ini kena nih, Abu Bakar kena, ente doang yang selamat. Masya Allah. Kalau kita jadi Umar, gua kati juga apa? Maka dengerin dong. Kalau kita jadi Umar ya. Tapi Umar bin Khattab, Masya Allah. Apa kata beliau? Ya Allah, ya Rasul, maafkan lisan saya ini. Coba kemarin saya nggak ngomong, coba kemarin saya nggak usul. Mungkin Allah tidak akan menegurmu. Abu Bakar aja yang usul, saya diam aja kemarin. Mungkin Allah tidak akan murka, tidak akan marah kepadamu. Masya Allah. Merasa bersalah justru. Iya, karena idenya itu ya. Idenya itu. Nabi ditegur oleh Allah loh. Kalau ditegur itu kan dalam tanda kutip domelin sebenarnya kan. Iya, benar. Dan yang ngomelin Allah itu kan azab itu. Ngeri. Iya, benar. Kita aja misalnya lagi main sama teman, terus gara-gara kita, teman itu domelin sama bapaknya. Kita aja rasa gak enak kan ya. Iya, rasa bersalah. Rasa bersalah gitu. Ini apalagi didomelin sama Tuhan, sama Allah. Aduh, ngeri itu. Maka Umar kemudian menangis lebih kencang daripada tangisan Rasul dan Abu Bakar. Masya Allah. Memang mereka ini persaudaraannya sudah sangat luar biasa ya. Iya, Masya Allah, dahsyat. Ini mohon maaf ya teman-teman syariat dimanapun berada. Dalam bahasa Arab itu bahasa teman itu ada banyak. Jadi ada yang namanya Rafiq, ada yang namanya Zamil, ada yang namanya Sadiq, ada yang namanya Sahib, ada yang namanya Khalil. Jadi ada 5 tingkatan teman itu kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada teman namanya Rafiq. Rafiq itu gini, berteman karena pertemuan yang singkat sementara. Misalnya kita mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Naik kendaraan, bus atau kereta. Nah itu kan biasanya ada penumpang lain di samping kita. Betul. Sama satu tujuan, ngobrol dong. Kamu siapa? Dari mana? Namanya siapa? Ada seterusnya. Ini namanya Rafiq. Rafiq. Ya. Teman menemani kita untuk durasi yang sebentar itu. Ya. Nah yang kedua, lebih lama pertemanan. Biasanya satu marhalah, satu sekolah dulu. Teman satu SD dulu, teman satu SMP, teman kuliah. Itu namanya Zamil. Zamil. Durasi lebih lama. Durasi lebih lama. Nah, di atas itu ada namanya Sadiq. Sadiq ini bisa sebabnya Rafiq tadi karena satu perjalanan atau sebabnya karena satu tempat, satu tempat kerja, tempat sekolah, pendidikan dan seterusnya. Tapi pertemanannya tidak hanya sekedar ketemu selesai berpisah. Ada kepercayaan di situ. Saling mempercayai, maka muncul yang namanya Sadiq. Dari kata siddiq atau sodako artinya membenarkan atau mempercayai. Udah saling percaya tuh. Iya, levelnya udah Sadiq tuh. Naik lagi namanya sahib. Dia selain Sadiq saling mempercayai, sudah saling melindungi. You adalah teman saya. Yang macam-macam sama sampean, macam-macam juga sama saya. Oh, iya. Ada levelnya sahib tuh. Sahib. Wah itu udah kalau bahasa kita bestie lah ya. Bestie itu bestie. Nah semua sahabat Rasulullah SAW tidak disebut Rafiq,
tidak disebut sodik, tidak disebut zamil, tidak disebut sodik, disebutnya sahib. Karena udah siap mati untuk mereka. Siap mati. Pokoknya siap mati untuk Rasulullah. Udah levelnya udah sahib, maka disebutnya sahabat. Nah, di atas sahabat ada yang lebih tinggi lagi. Itu namanya khalil. Kalau bahasa kita terjemahnya kekasih. Cuman kan mohon maaf, kalau dalam konotasi bahasa kita kekasih itu lawan jenis ya. Iya. Nah, kalau di Arab itu laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, kalau sudah level pertemanannya sudah bukan hanya sekedar siap mati, tapi juga sudah benar-benar merasakan yang kau rasakan itu aku rasakan. Kau bahagia, aku ikut bahagia. Kau sedih, aku ikut sedih. Bahkan mungkin kau sedih, level sedihmu 50, saya sudah sampai 100. Ya, padahal kesedihan kau yang mengalami. Itu namanya khalil. Nah, Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar, udah sampai levelnya di situ tuh. Masya Allah. Nah, kita dengan sesama kita baru level apa nih ya? Kita taunya sohib gitu. Itu sahib. Sohib. Nah, kadang sahib aja kalau lagi seneng, sahib kita. Begitu kita susah, ngilang. Sahib gimana sahibnya itu? Masya Allah. Jadi Umar bin Khattab menunjukkan betapa beliau sangat mencintai Nabi Muhammad. Betapa beliau sangat mencintai Abu Bakar. Jadi meskipun idenya benar, tapi membuat Rasulullah SAW dapat teguran dari Allah, di situ beliau langsung merasa bersalah, merasa nggak enak hati. Bukan justru malah jumawa kan? Bagian sih kagak mau dengerin, coba dengerin, nggak bakal domelin sama Allah tuh, nggak bakal tegur tuh. Nah itu level kalau begitu tuh, itu belum sampai sahib tuh, apalagi khalil. Masih teman aja itu. Iya. Nah terus Ustaz, tawanan perang itu akhirnya gimana Ustaz? Nah akhirnya karena itu sudah keputusan, jadi nggak boleh seorang nabi menganulir keputusannya. Jadi kemarin udah ketuk palu nih, rapat tuh ketuk palu, tawanan ini ngambil tebusan. Ya, mereka bebas kalau sudah ditebus sama keluarganya atau mengajarkan anak-anak membaca dan menulis. Akhirnya itu yang dipakai. Meskipun itu sebenarnya nggak pas, nggak tepat, keliru. Tapi kalau seorang nabi sudah memberi keputusan, pantang untuk dianulir. Jadi tetap lanjut. Tetap lanjut. Gitu. Gitu. Akhirnya ya udah tawanan itu mereka dikembalikan. Di antara tawanan itu sebenarnya ada menantunya Rasulullah, yaitu Abul As. Abul As itu menantu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, suami dari Zainab bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau tadi ambil keputusan Umar, penggal semua tuh, termasuk menantunya Rasulullah dipenggal juga. Ya. Putri Rasulullah Zainab masih di Mekah. Mungkin akan merasakan sedihnya lebih-lebih lagi kan. Suaminya meninggal, siapa yang memenggal? Ayahnya. Masya Allah ya, luar biasa. Itu diantara hikmah ya. Meskipun ini adalah keputusan yang tidak tepat, keputusan yang keliru, tapi hikmahnya begitu besar, begitu banyak. Masya Allah. Itulah Allah mengajarkan kepada kita. Terkadang pada sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, ada hikmah di situ, ada kebaikan. Makanya tidak boleh menyesal berkepanjangan. Kan kadang-kadang kita begitu ya. Iya, benar Ustaz. Aduh, kemarin gagal. Akhirnya dia menyesali itu terus menyalahkan diri sendiri karena melakukan kesalahan. Akhirnya jadi gagal move on. Karena dia merasa dirinya gara-gara saya ini kemarin, aduh coba kemarin terus ya. Lama-lama dia membenci dirinya sendiri. Akhirnya nauzubillah min dzalik, bunuh diri. Kenapa orang bunuh diri? Karena dia menyalahkan dirinya yang melakukan kegagalan. Padahal pada kegagalan itu ada hikmah, ada pelajaran. Nah, itu mestinya. Gitu. Terus Ustaz, sempat nggak ada dialog antara menantu dan Rasulullah ini Ustaz? Abul As. Ya, Abul As sebelum pulang dia ditebus oleh Zainab itu dengan kalung. Yang kalung ini adalah hadiah pernikahan dari Ibunda Khadijah dulu ya, kepada anaknya. Maka begitu jadi tebus, Rasul langsung tahu ini kalung keluarga saya nih gitu. Maka dibalikin kalung itu, berikan kepada istrimu, tapi kasih tahu sama istrimu Allah sudah melarang orang muslim dengan non muslim tinggal satu atap. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu dan seterusnya. Orang musyrik jangan kalian nikahkan, jangan kalian nikahkan laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau sebaliknya, ya. Wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada orang merdeka yang musyrik meskipun dia ganteng, tampan, kaya dan seterusnya. Nah, maka pulanglah Abul As nitip pesan itu kepada istrinya Zainab, maka kemudian akhirnya mereka pisah.
Zainab kemudian berangkat hijrah ke Madinah, tapi kondisi sudah aman tadi kan. Iya. Nah, ini perempuan-perempuan baru pada hijrah. Oh. Gitu. Termasuk istri-istri Rasulullah, istrinya Umar, istrinya Abu Bakar, dan keluarganya yang perempuan-perempuan, mereka hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi pelajaran ini menunjukkan kepada kita bahwa Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang sangat layak untuk dijadikan sebagai tempat minta pandangan. Karena bukan orang yang egois kan, bukan orang yang jumawa, bukan orang yang merasa hebat. Nah, kita kalau diskusi ada orang merasa sok pinter, meskipun dia benar pinter, bawanya kesel kan? Ya? Benar, ya. Meskipun dia tahu tapi sok tahu, bawanya emosi kita gitu. Kita senang itu orang tahu tapi merendah, itu kita suka kan? Itulah yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW meminta pendapat dari Umar, bukan hanya perang Badar, perang-perang yang lain pun demikian. Maka dalam semua peperangan itu Umar selalu ikut terlibat, meskipun kadang tidak ikut perang, tapi idenya tetap ikut ya. Apalagi kalau perang Uhud tadi kita ceritakan, perang Uhud ini kaum kafir Quraisy di tahun kedua Hijriah tadi perang Badar jumlahnya 1000 kalah kan, mereka marah, balas besoknya bawa 3000 pasukan. Oh, ditambah lagi. Tambah lagi. Kita harus menang. Gimana caranya mengalahkan umat Islam? Umat Islam jumlahnya belum banyak, baru 1000 tentara itu. Jadi 1000 lawan 3000, masih 1 lawan 3 lagi. Iya, 1 banding 3 lagi. Lebih berat. Ya Allah. Ya. Udah gitu, sebelum perang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul di dengkotnya kafir Quraisy itu menggembosi. Kalian ngapainlah ikut perang itu? Kalau kita perang bantuin Muhammad, 2 ruginya kita. Pertama, kalau kita menang, harta rampasan perang itu nggak bakal dibagiin ke kita orang Madinah. Pasti dibagiin ke teman-temannya yang dari Mekah itu. Karena yang kaum muhajirin hijrah tadi kan nggak punya rumah, nggak punya harta. Berarti harta rampasan perang pasti mereka duluin gitu. Prioritasnya mereka, bukan kita. Jadi kalau menang nggak dapat apa-apa. Kalau kalah, apalagi kita terbunuh, terluka. Udah nggak usah ikut perang. Panas-panas, ngapain kita bantu-bantuin Muhammad? Itu terkontaminasi oleh provokatornya Abdullah bin Ubay bin Salul sampai 300-an orang. Jadi yang tadinya 1000, 300 akhirnya nggak jadi perang. Sisa 700 lawan 3000. Wah, lebih banyak lagi tuh. Iya. 1 lawan 4 berarti 1 banding 3,5 ya. Maka Rasulullah SAW minta pendapat lagi nih, Abu Bakar, Umar, gimana kita ngatur strategi perang ini? Maka diusulkanlah, karena jumlah kita sedikit, sama seperti tadi, jadi jangan semua maju, separoh, nanti belakang ganti-gantian gitu, rolling. Di samping itu, kita kuasai itu medan pertempuran Jabal Uhud itu, ada sebuah bukit kecil namanya Bukit Rumat. Bukit Ain namanya, Bukit Ain, Jabal Ain. Jabal Bukit Ain itu mata, maksudnya memata-matai. Jadi separuh pasukan itu di bawah, ada separuh pasukan ditaruh di atas. Ya, sebenarnya nggak separuh sih ya, sekitar 60 atau 70. Yang ahli memanah itu ditempatkan di bukit ini. Yang sisanya berarti sekitar 630-an itu di bawah mereka berperang. Nanti di atas itu memanah mereka. Akhirnya kaum kafir Quraisy yang 3000 itu diserang dari 2 sisi. Dari atas dan dari bawah, sehingga umat Islam mengalami kemenangan. Oh, Masya Allah. Baik Ustadz. Ya. Kita lanjut nanti ya. Kita jeda dulu. Baik Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Share It. Ya. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, Ustadz, boleh diceritakan tentang Perang Uhud ini Ustadz? Ya. Jadi sahabat Share It yang dimanapun berada, ketika Rasul SAW tempatkan 50 pemanah di atas Jabal Rumat itu, ada satu pesan. Kata Rasulullah, pokoknya menang atau kalah kalian tidak boleh turun, harus tetap di sini. Jangan turun, apapun yang terjadi. Kami menang di bawah, kami kalah, kalian tetap di sini. Nah, maka kemudian terjadilah perang tadi, karena kaum kafir Quraisy digencet dari 2 sisi atau 2 arah, maka kemudian mereka kalah. Larilah mereka menjauhi Jabal Uhud itu. Nah, harta rampasannya ditinggal tadi. Maka kemudian Rasul dan para sahabat yang di bawah tadi mengambil harta rampasan perang ini. Nah, yang di atas di Jabal Rumat ini, pimpinan pemanahnya itu adalah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Tiba-tiba pada ikut turun. Nah, kata Abdullah bin Jubair, jangan turun, Rasul larang kita turun. Kata mereka, itu kan ngelarang kalau perangnya belum selesai. Ini udah selesai, udah menang, kita turun. Kalau nggak turun, kita nggak kebagian nanti harta rampasan perang. Akhirnya itu yang membuat mereka turun ke bawah. Nah, begitu turun ke bawah, waktu itu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam melihat, ternyata inti kekuatan umat Islam di Jabal Rumat itu.
Maka dibawa pasukan berkuda keliling ke sana, naik ke Jabal Rumat. Akhirnya umat Islam yang jumlahnya sedikit digempur dari dua arah. Oh, dibalik jadinya ya. Dibalik, gantian. Udah kalah jumlah, terus kalah strategi, akhirnya terjempet di dua sisi itu. Sampai akhirnya kemudian Rasul terluka, patah gigi serinya itu, kena panah itu. Kemudian ada yang teriak, "Qutila Muhammadun, Muhammad udah dibunuh, Muhammad dibunuh." Semua sahabat langsung, apa gunanya kita berperang kalau Nabi Muhammad sudah terbunuh? Semua langsung pada down. Disitulah Umar bin Khattab bangkit. Muhammad belum terbunuh, tidak mungkin Nabi terbunuh. Disitulah Umar bin Khattab seperti perang Badar kemarin, membangkitkan semangat, semuanya gitu. Jangan kendor, jangan nyerah, semangat bangkit lagi. Cuma karena sudah digencet dari dua sisi itu, tidak kalah jumlah, biar bagaimanapun ya kalah. Akhirnya kata Rasulullah, kita menjauh, hindar, lari. Larilah ke Jabal Uhud itu. Beliau mengajak Umar, ayo kita naik ke sana. Abu Bakar naik ke atas. Umar tetap pengen perang gitu, tetap. Cuman kan tetap harus berpikir realistis kan, kalah jumlah itu. Maka kemudian naiklah ke Jabal Rumat ke Jabal Uhud, sampai Rasulullah itu naik karena terluka. Sahabat juga banyak pada terluka, ditopang oleh Thalha bin Ubaidillah dengan kondisi terluka sampai tangan itu nggak bisa dipakai lagi setelah itu. Maka Rasulullah, kalau kalian ingin mendapatkan orang syahid tapi masih berjalan di atas muka bumi, itulah Thalha bin Ubaidillah. Maka sahabat ini naik ke atas. Nah di situ sisa sahabat-sahabat yang sudah terluka, sahabat yang kalah, akhirnya banyak yang terbunuh sampai sekitar 70. Di antara yang terbunuh adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, beliau terbunuh oleh Wahsy. Di Wahsy salah satu bundaknya Hindun. Hindun ini suaminya, terus bapaknya, terus pamannya, saudara-saudaranya itu dibunuh oleh Hamzah ketika perang Badar 1 tahun yang lalu. Maka dia balas dendam, dibunuhlah Hamzah. Nanti kita ceritakan Hamzah ini di kisah Hamzah nanti ya. Iya. Ya, jelas disitulah terbunuh. Kemudian karena mereka tadi sudah teriak bahwa Nabi Muhammad terbunuh, ternyata enggak. Akhirnya semua yang terbunuh itu sahabat, mukanya dirusak, dicungkil kedua matanya, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Hidungnya dipotong, kedua telinganya dipotong, dicacak-cacak wajahnya sehingga tidak bisa dikenali. Lalu Hindun turun, dia bawa belati, dia belah dada Hamzah radhiyallahu anhu, dikeluarkan jantungnya, dia makan. Kata Rasulullah, bi'satil mar'atu Hindun, wanita paling buruk adalah Hindun. Setelah sudah puas memperlakukan jenazah para sahabat, kaum kafir Quraisy pergi meninggalkan medan perang. Disitulah Rasul, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab turun melihat kondisi sahabat yang terbunuh seperti itu. Di sini ada marah, di sini ada sedih, di sini ada kecewa, di sini ada macam-macam berkecamuk ya. Apalagi Umar bin Khattab melihat para sahabat terbunuh, apalagi Hamzah bin Abdul Muttalib yang beliau muliakan, beliau segani, terbunuh di medan perang. Oh, luar biasa nih. Siapa yang dimarahi, yang kesal sekali Umar bin Khattab adalah gembong munafik itu. Maka kata Umar, pokoknya Rasul pulang ke Madinah, saya penggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Marah luar biasa kan? Gara-gara dialah ini yang menggembosi pasukan. Nah, termasuk tadi para pemanah yang 70 itu, Rasul ingin memarahi mereka ya, manusiawi lah. Umar juga kesal karena mereka harusnya kan udah menang tadi kan? Betul. Tapi gara-gara mereka turun jadi kalah itu. Disitulah Rasul emosi juga, Rasul ingin marah kepada mereka, tapi turunlah firman Allah dalam surat Ali Imran. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Dengan adanya rahmat Allah, mestinya kau bersikap lemah lembut kepada para sahabat tadi yang melakukan kesalahan. Karena kalau kau kasar sama mereka, kau marahi mereka, ini kan baru-baru masuk Islam nih kan, baru 3 tahun umat Islam di Madinah. Nanti mereka semua pada pergi menjauh gitu. Maka Rasul pun melunak. Umar melihat Rasul melunak, masa saya lebih marah dibandingkan Rasul kan gitu. Yang layak marah adalah Rasulullah, maka Umar pun melunak. Masya Allah ya. Lihat, ini sosok Umar kita sampaikan, dia temperamental, dia emosional, tapi dia tetap bisa mengontrol itu. Ya, dia bisa mengarahkan. Dia lihat nabinya, Nabi aja nggak marah gitu. Nabi aja nggak emosional. Masa saya emosional, masa saya marah? Nah, di situ dia. Tapi kalau marah, kesel, ya pastilah ya. Siapa yang kesel? Awalnya kita udah menang, jadi kalah, sampai terbunuh para sahabat, bukan cuma terbunuh, rusak mukanya semuanya, dia habisi. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Ya. Maka begitu pulang, cuma satu tadi itu, Umar tetap nggak bisa nahan. Apa itu? Setelah itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, kapanpun datang, Umar langsung melotot matanya. Pokoknya nggak mau, Umar itu duduk di samping Abdullah bin Ubay bin Salul. Nggak mau. Emosi pokoknya, pengen cabut pedang, tebas aja lehernya. Gitu.
Maka kalau kemarin-kemarin sebelum Rasul khutbah, Abdullah bin Ubay bin Salul ngasih prolog gitu, setelah itu Umar langsung tarik. Ijlis anta ya munafik. Duduk kamu, kalau enggak saya tebas lehermu. Luar biasa itu. Setelah itu udah nggak berani lagi. Umar, siapa yang berani kan? Setelah itu orang-orang munafik sudah semakin takutan mereka. Udah nggak terlalu berani lagi kan? Nah, karena udah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal lah. Fatal sampai kalah akhirnya. Kalah. Nah, masih banyak peperangan-peperangan yang Abu Bakar yang Umar ikuti dan tidak ikuti. Di antaranya perang Khaybar, Umar tidak ikut, tapi di sana Rasul mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah dan juga fai banyak. Kemudian Umar diberikan karena kan sahabat-sahabat yang hijrah tadi mereka tidak memiliki harta, maka secara ekonomi miskin, kekurangan harta, meskipun dulunya di Mekah kaya raya. Maka oleh Rasulullah SAW diberikanlah harta tadi, diantaranya sebidang tanah atau kebun. Sebagian diambil oleh Umar untuk menyambung kehidupannya. Sebagian lagi ditanya, ya Rasul, apa yang saya lakukan dengan kebun ini? Kata Rasulullah SAW, kalau kau ambil, kau manfaatkan, itu hak kamu. Tapi kalau kau hibahkan, kau wakafkan, kau sedekahkan, itu afdal. Maka oleh Umar, ya Rasul, saya hibahkan, saya wakafkan, saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dia hanya ambil sedikit untuk, jangan sampai jadi mengemis saja kan, untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi suatu hari Umar itu asik nih, ngebersihin pohon kurma itu, panen segala macam. Sampai nggak berasa, udah masuk zuhur kayaknya nih. Nah, beliau cepat-cepat bersih-bersih, wudhu, datang ke masjid. Begitu sampai masjid, udah kelar salat zuhur berjamaah. Ya Allah. Langsung merasa nyesel luar biasa. Ya Allah, ini gara-gara kebun kurma ini nih, bikin saya telat salat berjamaah. Ya Rasul, kebun ini saya wakafkan semuanya untuk Islam. Nggak ada yang saya ambil. Masya Allah. Kenapa? Gara-gara kebun ini saya telat salat berjamaah. Oh, dahsyat ya. Akhirnya diwakafin semua? Diwakafin semuanya. Terus nggak punya kebun lagi? Nggak ada lagi kebun lagi. Oh ya Allah. Yang dari tadi itu ya, maksudnya. Nah, tapi setelah itu kemudian nanti ada lagi harta rampasan perang yang diberikan kepada Umar. Ini menunjukkan betapa Umar itu sosok pribadi yang pemberani, tegas kepada musuh, tapi untuk urusan ibadah, ketaatan kepada Allah, nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan. Masya Allah. Sampai kalau ada masalah duniawi atau materi yang membuat beliau telat untuk beribadah, maka beliau wakafkan semuanya. Bagus juga kalau ada teman-teman lagi asik ya, motor apa segala macam, ngerapin telat berjamaah. Ya Allah, gara-gara motor ini saya telat berjamaah. Ya sekarang ya Allah, ini motor saya hibahkan, saya wakafkan untuk Allah. Makanya, saya tampungin Ustaz. Baik, ini menunjukkan Umar adalah pribadi yang luar biasa, sosok yang begitu Masya Allah, sampai Rasul sering sebutkan Abu Bakar itu dijuluki oleh Rasulullah adalah ni'mal ab, sebaik-baik sosok ayah. Sementara Umar bin Khattab ni'mar rajul, sebaik-baik seorang laki-laki. Kalau Anda ingin menjadi laki-laki hebat, laki-laki yang disegani dan dihormati, contoh Umar. Kalau Anda ingin menjadi seorang ayah yang dicintai, diteladani, didengar fatwanya, didengar nasihatnya, tirulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman mau milih menjadi sosok ayah yang hebat atau sosok laki-laki yang tangguh. Saya mau jadi sosok laki-laki yang tangguh, Ustadz. Tirulah Umar bin Khattab. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang Rasul isyaratkan tentang keutamaan Umar bin Khattab ya. Sampai kata Rasulullah SAW, laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Sekiranya ada seorang nabi setelahku, itu adalah Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya. Kenapa bukan Abu Bakar ya? Iya Ustaz. Kenapa Umar? Sebagian mengatakan sebenarnya Abu Bakar juga layak, Umar juga layak. Cuma karena banyak ayat-ayat Al-Quran, wahyu-wahyu yang turun itu lebih sering sesuai dengan idenya Umar, maka di situ Rasul kemudian sebutkan kalau ada nabi setelahku maka dia adalah Umar bin Khattab. Gitu. Itu untuk menunjukkan bagaimana hormatnya Nabi SAW kepada Umar bin Khattab. Tapi disebut begitu Umar tidak lantas jumawa tadi kan? Iya. Nah, lihat kan, dengar kan kata Rasul kan? Kalau ada nabi setelah beliau, saya ini. Nah, itu yang semakin hari justru membuat beliau sangat cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW. Sampai hari dimana ketika Rasulullah SAW meninggal, kita sempat singgung kisahnya. Jadi tanda-tanda wafat beliau itu sudah ketahuan oleh para sahabat. Ya. Seperti misalnya biasanya itikaf Rasulullah itu hanya 10 hari terakhir Ramadan. Di tahun itu Rasulullah itikafnya 20 hari. Kok tumbennya 20 hari? Biasanya cuma sehari gitu. Biasanya cuma 10 hari. Kok tiba-tiba 20 hari? Biasanya merajah Al-Quran sekali, ini kok di bulan Ramadan 2 kali.
tanda-tanda itu sebenarnya sudah disampaikan dan kita sampaikan firasat Umar itu kuat. Ini sebenarnya Umar ini merasa nih Rasul akan meninggal itu. Ya. Bahkan ketika anaknya Ibnu Umar ditanya, bagaimana engkau menafsirkan surat An-Nasr? Nah, kata Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ini adalah ayat da'in minallah wa wada'un minad dunya. Ayat ini adalah panggilan Allah dan kalimat perpisahan untuk dunia. Ya, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jadi firasatnya kuat. Tapi karena kecintaannya kepada Rasul SAW yang begitu kuat, ditepis semua itu. Enggak mungkin Rasul. Enggak mungkin. Maka hari di mana Rasul meninggal itu, semua sahabat berduka. Umar langsung lari dengan teriak. Saya dengar desas-desus. Orang-orang munafik memfitnah, menyebarkan berita bahwa Rasul adalah meninggal. Siapa yang masih ngomong Rasul meninggal, saya potong lidahnya. Langsung bilang, Umar, laqad tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, benar sudah meninggal Rasulullah. Kalla, tidak, kata Umar. Rasul SAW tidak meninggal. Rasul sedang berjumpa dengan Tuhannya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dulu 40 hari 40 malam ketemu dengan Allah di Semenanjung Sinai atau Tur Sinai itu. Setelah selesai 40 hari 40 malam, Musa kembali kepada kaumnya. Nabi Muhammad begitu juga. Ini sedang menghadap Allah untuk pertemuan kepada Allah. Mungkin beberapa hari nanti akan balik lagi ke sini. Yang masih bilang Muhammad meninggal, saya tebas tangannya, saya potong kakinya. Orang langsung pada diam. Nangis pada diam. Tapi kan kacau juga ini. Ya. Kalau dibiarkan, kacau nih. Meracau, kesana kemari bilang ini begini. Padahal Rasul benar meninggal. Maka kemudian disampaikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, tolong kasih tahu Umar ini. Kenapa Umar? Umar teriak-teriak, dia mau penggal semua orang. Dia mau bunuh semua orang yang mengatakan Rasulullah meninggal. Maka Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah, melihat wajah Rasulullah SAW, mencium keningnya, habis itu keluar. Umar, tenang Umar. Abu Bakar, kau dengar orang-orang memfitnah, orang-orang menyebarkan berita hoax. Nabi SAW meninggal. Nabi tidak meninggal, wahai Abu Bakar. Kalla, tidak. Rasul sudah meninggal. Tidak mungkin. Teriak juga. Cuman tadi dia hormat kan kepada Abu Bakar kan. Biarpun emosi segala macam, tapi kalau sudah Abu Bakar ngalah. Nah, karena ini senior kan. Kita kadang-kadang enggak tuh. Kalau emosi mau senior, mau junior, habek aja. Umar enggak. Nah, maka apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad udah mati, udah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Kalau kita nyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati, Allah akan selalu hidup. Di situ langsung tek. Kok saya menolak ya kematian Muhammad, kematian seorang nabi. Nabi juga manusia pasti meninggal atau udah mulai kena. Lalu dibacakanlah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala oleh Abu Bakar yaitu surat Ali Imran ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dulu ya sahabat itu dia seemosi apapun kalau sudah dibacakan ayat langsung diam. Oh gitu Ustaz. Saking hormatnya kepada Al-Quran itu. Masya Allah. Kalau sekarang lagi marah dibacakan Quran, jangan bawa-bawa Quran ke sini. Biarkan saya selesaikan dulu. Dulu enggak. Kalau lagi ada marah, ada emosi itu, Al-Quran dibacakan, selesai. Mereka diam, dengerin dulu. Ya. Maka dulu ada peristiwa tahkim itu, Al-Quran dia pakai itu ya. Jadi sekelas Umar yang emosi sudah sedemikian meluap-luap, ini sebenarnya emosi bukan kesel, tapi emosi karena cinta. Iya benar. Karena cinta. Kita kan kalau saking cintanya, kadang seolah-olah kita tahu nih sudah meninggal, tapi kayak nggak terima. Nggak terima gitu. Ya, mohon maaf, saya merasakan sekali ya ketika kami kehilangan anak kami itu. Kita tahu meninggal, bahkan kita pangku meninggal itu, tapi tetap enggak gitu. Itu kan bukan karena menolak takdir, tapi karena cinta. Cinta kita. Nah, kecintaan kecintaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah begitu dahsyat. Sampai beliau seolah tidak menerima. Sampai kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran tadi, "Wa ma kana Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum falayadurrullaha syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum beliau sudah ada rasul-rasul. Ada Nabi Adam, ada Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa. Yang semuanya juga meninggal. Maka Nabi Muhammad juga Nabi, dia juga akan meninggal. Terkena lagi di sini. Ya. Padahal ayat ini turun udah lama. Bukan hari itu. Kan Nabi Muhammad udah meninggal kan? Turun udah lama. Tapi kata Umar bin Khattab, saya kayak baru dengar ini ayat. Ya. Kayak baru tadi itu turun gitu.
Kenapa? Karena itu tadi, saking cintanya yang begitu luar biasa kepada Rasulullah SAW. Coba bayangkan, dari yang dulunya sangat benci, ingin membunuh Rasulullah SAW, bisa berubah balik menjadi orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasul meninggal, menjadi orang yang sangat tidak terima dengan meninggalnya Rasulullah. Insya Allah. Nah, padahal sebelum itu ya, dulu sempat ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, bagaimana kau mencintaiku? Kata Umar, ya Rasul, aku mencintaimu melebihi apapun. Apakah melebihi dirimu? Oh ya enggak lah, kalau diri saya lebih cinta diri saya, Rasul. Kan di mana-mana safety first kan ya. Selamatkan dirimu dulu baru orang lain kan. Iya, betul. Ya, itu di Umar juga begitu. Ya kalau saya dulu lah. Saya pasti biar bagaimanapun saya mencintai diri saya, tapi setelah saya mencintai diri saya, engkau yang pertama ya Rasul. Dibandingkan keluarga saya, dibandingkan anak-anak saya, dibandingkan orang tua saya, engkau yang lebih dulu saya cintai setelah diri saya. Kata Rasulullah, kalau begitu belum masuk cinta itu ke dalam hatimu, wahai Umar. Belum masuk. Berarti engkau belum dianggap sebagai pencinta Nabi. Masya Allah. Padahal Nabi sudah diposisikan kedua setelah dirinya. Kata Rasul belum. Mikir, bisa ya. Datang ke ke Abu Bakar. Abu Bakar, kau mencintai Rasul bagaimana? Kata Abu Bakar, Umar, aku mencintai Rasulullah melebihi apapun, bahkan diriku sendiri. Itu yang kita tahu kisahnya. Beliau lebih memilih duduk, Rasul tidur ketika hijrah itu kan. Betul. Lebih memilih beliau meninggal, yang penting Rasul selamat gitu. Di situ baru, iya benar harusnya begitu. Maka datang langsung, ya Rasul, mulai detik ini aku mencintaimu melebihi apapun, bahkan diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-ana ya Umar, laqad dakhala lahum. Sekarang Umar sudah masuk cinta itu ke dalam hatimu. Begitu masuk, susah keluarnya ternyata. Rasul meninggal, gak terima di sini. Masya Allah. Baik Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Share It ya.